Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi saya Ramli Doang Channel menemani Anda. Di video kali ini saya akan membagikan prediksi soal formasi penata layanan operasional bagian kedua. Setelah yang bagian pertama kemarin sudah ditayangkan, kali ini yang kedua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Besar manfaatnya, menambah wawasan pengetahuan, menambah referensi mengenai soal-soal prediksi P3K tahun 2024. Karena semakin banyak referensi teman-teman sekalian, itu tentunya bermanfaat buat kalian sendiri, buat teman-teman sendiri. Jadi teruslah belajar, juga jangan lupa berdoa, karena cita-cita teman-teman sekalian adalah cita-cita yang luhur. Tentunya teman-teman ingin membahagiakan orang-orang terdekat teman-teman sekalian, ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan istri, dan sebagainya. Doa dari saya adalah semoga teman-teman sekalian lolos pada P3K tahun 2024 kali ini. Maka dari itu, tonton videonya sampai selesai ya, sebab sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan video mengenai pembahasan soal penata layanan operasional bagian kedua. Semoga bermanfaat. Ya, soal yang pertama. Tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah adalah A. Membuat kebijakan operasional. B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah. D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan. Ya, teman-teman silahkan jawab. Waktunya 5 detik dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya adalah mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. Di tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah, yaitu mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. Baik, soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional? A. Mengabaikannya dan melanjutkan proses operasional. B. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan. C. Membuat laporan baru tanpa menyebutkan kesalahannya. D. Menyalahkan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan laporan. Ya, silakan. Waktunya 5 detik untuk menjawab. Ya, mari kita lihat jawabannya yang benar.
Ya, jawabannya adalah B, melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan. Jadi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional? Maka harus melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporannya. Baik, soal berikutnya. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? A. Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif. B. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. C. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. D. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu. Silakan pahami soalnya. Waktunya untuk menjawab 5 detik. Ya, mari kita cek jawaban yang benar yang mana. Nah, jawabannya adalah yang B, memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Jadi dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? Yaitu memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Oke, soal berikutnya. Salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional adalah kemampuan komunikasi. Mengapa hal ini penting? A. Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pribadi. B. Untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar tanpa berfokus pada pekerjaan. C. Untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. D. Untuk menghindari berkomunikasi dengan pihak lain agar tidak terjadi konflik. Ya, silahkan dipahami soalnya. Mana jawaban yang benar kira-kira? 5 menit, 5 detik dari sekarang. Ya, mari kita cek jawaban yang benar yang mana. Ya, jawabannya adalah C. Untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Baik, soal berikutnya. Bagaimana Anda menyediakan waktu untuk pengembangan keterampilan pribadi dalam pekerjaan sehari-hari yang rutin? A. Memberikan prioritas. B. Menyiapkan waktu per minggu untuk belajar dan latihan. C. Fokus terhadap tugas dari pekerjaan yang diberikan. D. Terlibat proyek pengembangan keterampilan pribadi. Silakan, waktunya 5 detik. 5 detik ya, bukan 5 menit. Tadi keliru. Oke teman-teman, mari kita cek jawabannya yang benar yang mana. Ya, jawabannya adalah B. Menyiapkan waktu per minggu untuk belajar dan latihan.
Jadi bagaimana Anda menyediakan waktu untuk pengembangan keterampilan pribadi dalam pekerjaan sehari-hari yang rutin? Maka jawabannya adalah menyiapkan waktu per minggu untuk belajar dan latihan. Jadi soalnya dipahami ya, mungkin nanti masuk teman-teman bisa ingat. Oke, soal berikutnya. Apa pengertian dari administrasi perkantoran? A. Pengelolaan dokumen dan arsip. B. Proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. C. Teknik pengarsipan. D. Pengaturan jadwal dan waktu. Silakan, waktunya 5 detik. Dicermati, dipahami, sebab bisa jadi ini nanti masuk atau keluar di tes P3K tahun 2024. Oke teman-teman, jawabannya adalah yang B, proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Jadi apa pengertian dari administrasi perkantoran? Adalah proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Baik, soal berikutnya. Apa tujuan utama dari administrasi perkantoran? A. Meningkatkan keamanan dokumen. B. Mengatur struktur organisasi. C. Menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor. D. Menyusun agenda rapat. Baik teman-teman, jawabannya adalah yang C. Menyediakan layanan efektif dan efisien untuk mendukung operasi kantor. Oke, soal berikutnya. Bagaimana struktur organisasi perkantoran biasanya disusun? A. Berdasarkan usia. B. Berdasarkan lama kerja. C. Berdasarkan urutan abjad. D. Berdasarkan fungsionalitas. Silakan soalnya dipahami. Cermati jawabannya. 5 detik dari sekarang. Oke, mari kita cek jawaban yang benar adalah yang D. Berdasarkan fungsionalitas. Jadi struktur organisasi perkantoran biasanya disusun berdasarkan fungsionalitas. Soal selanjutnya. Apa teknik pengarsipan yang umum digunakan? A. Pengarsipan horizontal. B. Pengarsipan vertikal. C. Pengarsipan diagonal. D. Pengarsipan bulat. Silakan jawab, waktunya 5 detik. Ya, mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B, pengarsipan vertikal. Jadi teknik pengarsipan yang umum digunakan adalah teknik pengarsipan vertikal. Ingat-ingat ya teman-teman sekalian. Soal terakhir.
Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? A. Sistem pengarsipan vertikal. B. Sistem pengaturan terpadu. C. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. D. Sistem pencatatan dokumen. Silakan dipahami dulu soalnya lalu jawab. Waktunya 5 detik. Ya, mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang C, sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? Jawabannya adalah sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. Demikian soal-soal prediksi penata layanan operasional bagian kedua. Semoga bermanfaat. Semoga lolos teman-teman sekalian. Bisa membagikan orang tua, istri, anak, dan sebagainya. Salam dari saya, Ramli Doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.